Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Inka Tiananda dengan NPM A1J023026. Jadi pada video kali ini kita akan membahas materi tentang perspektif terhadap perempuan dan lansia. Pada dasarnya, cara masyarakat memandang perempuan dan lansia tidak muncul begitu saja. Perspektif tersebut terbentuk melalui proses sosial yang panjang, yang dipengaruhi oleh nilai budaya, norma sosial, kepercayaan, serta struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi cara pandang terhadap perempuan adalah sistem patriarki. Sistem ini menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan dan penguasaan sumber daya. Akibatnya, perempuan sering dipandang berada pada posisi yang lebih rendah atau dianggap bergantung pada laki-laki. Selain itu, perspektif terhadap perempuan juga dipengaruhi oleh nilai budaya dan interpretasi agama di masyarakat. Dalam beberapa budaya, perempuan dianggap sebagai penjaga moral keluarga, sehingga perilaku dan perannya sering diawasi oleh norma sosial. Namun, seiring perkembangan zaman, pendidikan yang lebih baik, modernisasi, serta gerakan kesetaraan gender mulai mengubah cara pandang tersebut. Jadi saat ini perempuan mulai diakui sebagai individu yang memiliki kemampuan intelektual, kemandirian finansial, serta dapat berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan. Selain perempuan, kelompok lain yang sering juga dipandang secara stereotip adalah lansia atau usia lanjut. Secara umum, seseorang disebut lansia ketika telah mencapai usia 60 tahun atau lebih. Dalam masyarakat, lansia sering dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak produktif, dan bergantung pada orang lain. Padahal sebenarnya, lansia memiliki pengalaman hidup, pengetahuan, serta nilai-nilai budaya yang sangat berharga bagi masyarakat. Dalam beberapa komunitas tradisional, lansia bahkan dihormati sebagai sumber kebijaksanaan dan sering dilibatkan dalam pengambilan keputusan keluarga. Namun, dalam masyarakat modern yang lebih menekankan produktivitas, lansia terkadang terpinggirkan dan dianggap tidak lagi berkontribusi dalam kehidupan sosial. Dari sudut pandang psikologis, perempuan dan lansia juga memiliki kebutuhan mental dan emosional yang khas. Kesejahteraan psikologis lansia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, kemandirian, kemampuan mengelola lingkungan, tujuan hidup, serta pengembangan diri. Namun dalam kenyataannya, kesejahteraan psikologis lansia sering menurun karena berbagai tekanan seperti isolasi sosial, kurangnya dukungan dari lingkungan, serta terbatasnya kesempatan untuk tetap aktif dan produktif. Sayangnya, hingga saat ini, perempuan dan lansia masih sering mengalami perlakuan yang tidak setara. Misalnya, dalam keluarga, perempuan sering dibebani dengan tanggung jawab rumah tangga yang lebih besar. Di dunia kerja, perempuan masih menghadapi kesenjangan gaji dan hambatan dalam mencapai posisi kepemimpinan. Sementara itu, lansia sering mengalami diskriminasi usia, yaitu perlakuan tidak adil karena dianggap sudah tidak mampu bekerja atau beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan perlakuan yang lebih adil bagi perempuan dan lansia. Sikap saling menghormati, memberikan kesempatan yang sama, serta mengakui hak dan martabat setiap individu merupakan langkah penting untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif. Jadi, dapat disimpulkan, perspektif masyarakat terhadap perempuan dan lansia masih sangat dipengaruhi oleh nilai budaya dan struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pandangan yang menganggap perempuan dan lansia sebagai kelompok yang lemah dapat menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan cara pandang masyarakat agar perempuan dan lansia dapat dihargai, dilibatkan, serta diberikan kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial.
Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.